kisah monyet betina yang berselingkuh hingga berzina. Kemudian kedua monyet yang berzina tersebut dirajam sampai mati oleh monyet-monyet yang lainnya. Qala Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala fi Irsyadil Ibadi ila Sabilir Rasyadi. Qala telah berkata Syekh oleh Syekh Zainuddin ialah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala fi Irsyadil Ibadi, di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyadi. Ruya telah diriwayatkan an Amr bin Maimunah, dari Amr bin Maimun radhiyallahu an qol, telah berkata oleh Amr bin Maimun, kuntu fi harthin fara'aitu qurudan katsiratan qad istama'na. Kuntu ada oleh aku, kata Amr bin Maimun, fi harthin di dalam suatu ladang atau kebun, fara'aitu lalu melihat oleh saya qurudan pada beberapa monyet atau kera, katsiratan yang banyak, qad istama'na sungguh telah berkumpul oleh mereka qurudan katsiratan. Fara'aitu lalu melihat oleh saya qirdatan pada seekor monyet betina, wa qirdan dan pada seekor monyet jantan, ittaja'a yang keduanya berbaring, yang berbaring oleh keduanya. Thumma adkhalat kemudian memasukkan al-qirdatu oleh monyet betina yadaha pada tangannya, tahta unuqil qirdi di bawah lehernya monyet yang jantan, wa'tanaqa lalu memeluk oleh monyet yang jantan, memeluk atau merangkul oleh monyet yang jantan ha pada monyet betina, wanama dan tidur oleh keduanya monyet jantan dan monyet betina. Faja'a lalu datang qirdun oleh monyet akharu yang lain, faghamaza lalu menggoda, merayu oleh monyet yang lain ha pada monyet betina tersebut. Fanadharat lalu melihat oleh monyet yang betina ilahi kepada monyet jantan tersebut. Wastallat dan melepaskan, menghunuskan oleh dia monyet yang betina yadaha pada tangannya dia monyet betina, min tahti ra'sil qirdi dari bawahnya kepala monyet jantannya. Tsumma talaqat kemudian pergi oleh dia monyet yang betina, ma'ahu besertanya monyet jantan, ghaira ba'idin pada tempat yang tidak jauh. Fanakaha lalu bersetubuh oleh dia monyet yang lain tersebut ha pada monyet betina. Wa ana angduru, wa ana bermula saya angduru yaitu melihat oleh saya, kata Amr bin Maimun. Thumma raja'at kemudian kembali oleh dia monyet yang betina ila maudhi'iha kepada tempatnya monyet betina. Fadhahabat lalu pergi oleh dia monyet betina, tadkhulu masuk oleh dia monyet betina yadaha tudkhilu memasukkan oleh dia monyet betina yadaha pada tangannya dia monyet betina, tahta unuqil qirdi di bawah lehernya monyet yang jantan. Fangtabaha lalu tersentak kaget oleh dia monyet yang jantan, fasyamma lalu menciumi oleh dia monyet jantan duburaha pada duburnya dia monyet betina. Fangtolaku lalu pergi oleh mereka monyet-monyet yang banyak itu biha dengannya monyet yang betina, wabihi dan dengan monyet yang jantan yang keduanya berzina, ila maudhi'in kepada suatu tempat katsirir ramli yang banyak pasirnya. Fahafaru lalu mengeduk artinya melubangi, membuat lubang oleh mereka para monyet, laha padanya maudhi'in katsir ramli atau untuknya dia monyet betina, hufratan pada suatu lubang. Faja'alu lalu menjadikan oleh mereka para monyet-monyet huma pada keduanya monyet jantan dan betina yang berzina tersebut, fiha di dalamnya dia hufrah dalam lubang. Thumma rajamu kemudian merajam oleh mereka para monyet banyak huma pada keduanya hatta mata sehingga mati oleh keduanya. Walhasil cerita ini begini, diriwayatkan dari Amr bin Maimun
Amr bin Maimun, ya diceritakan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, bahwa Amr bin Maimun suatu hari beliau berada di suatu kebun, di suatu ladang. Kemudian beliau melihat monyet-monyet yang sangat banyak yang berkumpul. Kemudian Amr bin Maimun melihat seekor monyet yang betina dan monyet jantan, mungkin sudah menjadi suami istri. Jadi monyet yang betina dan monyet jantan ini menjadi suami istri, ittoja'a. Yang keduanya saling berbaring keduanya. Kemudian thumma adkhalat al-qirdatu yadaha tahta unukil qirdi. Kemudian monyet betina tersebut pandai merayu kepada suaminya. Suaminya dirayu, kemudian dia meletakkan tangannya di bawah leher atau tengkuknya monyet yang menjadi suaminya. Kemudian monyet yang menjadi suaminya tersebut memeluknya, merangkulnya, dan tidurlah oleh keduanya. Faja'a, lalu tiba-tiba datang monyet yang lain, laki-laki monyet yang lain, monyet jantan yang lain. Kemudian menggoda dan merayu monyet betina tersebut, dan ternyata monyet betina tersebut tergoda oleh rayuannya. Kemudian dia melepaskan tangannya dari bawah kepala monyet yang menjadi suaminya. Kemudian monyet betina tersebut pergi dengan monyet yang satunya itu, yang bukan suaminya. Dan keduanya melakukan persetubuhan perzinahan. Saat itulah Amr bin Maimun juga melihat, wa ana angduru. Kemudian monyet betina tersebut pulang ke tempatnya, dan dia pura-pura yang merayu suaminya lagi dan meletakkan tangannya di bawah leher sang suami, kemudian merayunya. Tetapi ternyata monyet jantannya mendapatkan ilham dari Allah, dapat ilham, kemudian dia mencium duburnya monyet yang menjadi istrinya. Ternyata monyet itu tadi setelah habis berhubungan badan dengan monyet yang lain. Kemudian monyet tersebut memanggil teman-temannya agar membawa kedua monyet yang berzina tersebut, yaitu monyet betina dan monyet jantan yang telah melakukan perzinahan. Kemudian para monyet itu membawa kedua monyet yang berzina, yaitu laki-laki dan betina, yang jantan dan betina, kepada tempat yang banyak pasirnya. Lalu monyet-monyet itu mengeduk tanah menjadi suatu lubang. Kemudian meletakkanlah kedua monyet tersebut di dalam lubang. Kemudian monyet-monyet tersebut melempari kedua monyet yang melakukan zina tersebut sampai keduanya mati. Ini monyet, apalagi manusia. Ya, manusia kalau berbuat serong atau selingkuh, apalagi seorang istri yang pandai merayu kepada suaminya, tapi di belakangnya dia berbuat serong, sampai naudzubillah min dzalik, sampai sekiranya misalnya berbuat perzinahan, maka naudzubillah min dzalik, ini adalah merusak tatanan kemanusiaan. Bahkan monyet saja harus dirajam, apalagi manusia yang memiliki akal, yang harus taklif, memiliki beban tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak cucu kita, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala macam kemaksiatan, terutama dari kemaksiatan yang berupa perzinahan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.